Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program kesayangan kita dalam sebuah majelis ilmu Kurma Tutum Ramadan 2025. Disiarkan dari Bali Garden Resort Cirende dan perumahan yang mengusung konsep tema desain interior American Classic persembahan dari Rins Interior. Dan seperti biasa di Kurma kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita yang alhamdulillah beliau datang dari Suriah dan alhamdulillah juga beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa beliau. Sudah ada Syekh Dr. Muhammad Darwis. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak? Alhamdulillah. Sehat ya Syekh? Alhamdulillah. Dan juga sudah ada Alwi sebagai nanti akan membantu menerjemahkan tausiahnya Syekh Alwi ya. Dan juga dihadiri oleh adik-adik teman-teman santri dari Darul Furqon Al-Aziziyah. Kita ketemu lagi di Kurma Kutub Ramadan 2025. Alhamdulillah. Tema yang akan dibahas oleh Syekh hari ini adalah ampunan Allah itu dekat. Ya, tema kita hari ini ampunan Allah itu dekat asal kita senantiasa mendekat. Karena Allah itu Maha Pengampun, asalkan kita selalu memohon ampunannya dan mengerjakan perintahnya. Baik, langsung saja kita dengarkan tausiah dari Syekh Dr. Muhammad Darwis. سيدي موضوعنا اليوم هو الفوز بمغفرة الله تعالى في شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الشهر العظيم شهر مغفرة الذنوب. ربنا سبحانه وتعالى أكرم المسلمين بهذا الشهر العظيم وفتح لهم أبواب المغفرة والتوبة والإقبال عليه سبحانه وتعالى. Beliau memulai tausiah beliau seperti biasa, yaitu dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melanjutkan bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat agung, yang mana rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut diturunkan begitu banyaknya, maka seharusnya kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. ولكن من أراد أن تحصل له هذه المغفرة وهذا الخير فلا بد أن يتحلى بآداب الصوم. فالصوم هو ليس فقط امتناعا عن الطعام والشراب، ولكن هناك آداب شرعها الله عز وجل لعباده الصائمين. Dan barang siapa yang menginginkan untuk mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala tadi, harus juga disertai dengan beradab dengan adabnya puasa. Karena puasa itu tidak hanya soal menahan diri dari makan dan minum saja, tidak, tapi bagaimana menahan dirinya dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. فمن أهم آداب الصوم أن يحفظ الصائم لسانه فلا ينطق بالكذب ولا بالغيبة ولا بالشتم ولا إيذاء عباد الله. Dan salah satu dari adab puasa tersebut adalah bagaimana seorang yang berpuasa tersebut menjaga lisannya, menjaga lidahnya agar jangan sampai berbicara dengan perbicaraan yang buruk, berbohong misalnya, membicarakan keburukan orang lain misalnya, dan hal-hal buruk lainnya. Harus kita menjaga lisan kita. وكذلك لا بد أن يكون حذرا من إيذاء عباد الله عز وجل، فالمؤذي هذا يبطل ثواب صيامه بإيذائه. Juga beliau melanjutkan bahwasanya kita harus menjaga diri kita, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Karena ketika kita menyakiti hati orang lain ini, kita seketika itu juga kita menggugurkan pahala puasa kita. وقد سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة كثيرة العبادة ولكنها تؤذي جيرانها فقال هي في النار والعياذ بالله.
Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seorang wanita yang rajin beribadah, rajin berpuasa, tapi di samping itu dia hobi banget untuk menggibahi tetangganya, membicarakan keburukan tetangganya. Maka apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wanita itu berada di neraka. وكذلك من أهم أسباب المغفرة كثرة الاستغفار وخاصة عندما نستيقظ قبل الفجر لتناول طعام السحور فينبغي أن نكثر من الاستغفار. هذا وقت مبارك ربنا عز وجل يقول لعباده هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأجيبه. فهذا وقت عظيم وقت مبارك لا تجعله فقط للطعام والشراب بل ليكن فيه نصيب لك من الدعاء والاستغفار. Juga beliau melanjutkan bagaimana caranya kita untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya di waktu sahur. Ya, maka ketika kita bangun di waktu sahur tersebut, jangan sampai kita gunakan hanya untuk makan dan minum saja, tapi mari kita khususkan pada waktu tersebut untuk kita beribadah, beristighfar sebanyak-banyaknya. Karena disebutkan di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata di waktu tersebut, "Wahai para hambaku, siapa di antara kalian yang beristighfar, maka pasti aku akan mengampuninya. Barang siapa di antara kalian yang memohon berdoa kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doanya." ونسأل الله عز وجل أن يجعل صيامنا مقبولا وأن يغفر ذنوبنا والحمد لله رب العالمين. Terakhir beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima amal kebaikan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, ini juga tadi saya mengingatkan bahwa di bulan Ramadan ini kita bisa sangat mudah mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah, terutama di waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu istimewa kita untuk mendapatkan ampunan serta dikabulkannya doa-doa kita di waktu tersebut. Dan setelah ini kita akan kembali lagi mendengarkan tausiah dari Syekh, tapi jangan kemana-mana, tetaplah di Kurma Kutum Ramadan 2025. Anda masih bersama kami di Kurma Kutum Ramadan 2025. Ya, semangat ngajinya luar biasa, alhamdulillah, masya Allah. Langsung saja digunakan untuk bertanya kepada Syekh. Silakan, siapa yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyate. Syekh, saya izin bertanya, bagaimana saran atau nasihat dari Syekh bagi seseorang yang gemar melakukan maksiat atau seseorang yang sedang diuji dengan godaan maksiat? Baik, terima kasih. سؤال هذا الأخ وما هي نصيحتكم لمن ابتلي بمعصية الله تعالى خاصة في شهر رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فربنا عز وجل فتح للعبد الذي وقع في المعصية فتح له باب التوبة. Beliau pertama dalam menjawab pertanyaan ini, beliau memulai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu semua hamba itu memiliki kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat memohon ampun. Maka Allah Subhanahu wa taala karena mengetahui bahwasanya hambanya itu suka melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala membuka bab taubah. والتوبة وترك المعصية في هذا الشهر الكريم أمر سهل يسير لأن الله عز وجل جعل فيه عونا للعبد المؤمن. Dan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala
juga meninggalkan kemaksiatan pada bulan mulia ini mudah, kata beliau. Kenapa? Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya penolong untuk kita meninggalkan keburukan dan maksiat tersebut. لذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر العظيم قال وصفدت فيه الشياطين. صفدت يعني أن الشياطين تمنع في هذا الشهر من الوسوسة للناس. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyebutkan bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan itu para setan yang biasanya mengganggu manusia pada bulan ini mereka semua dibelenggu sehingga mereka tidak mampu untuk menggoda manusia. فبادر أيها الأخ للإقلاع عن هذه المعصية. بادر بالتوبة إلى الله عز وجل. ومن أهم ما يعينك على التوبة أن تترك الأصحاب الذين يعينونك على المعصية. دعهم وصاحب الأتقياء الصالحين. Beliau menasihati si penanya bahwasanya bagaimana caranya kita mendapatkan ampunan pada bulan ini, yaitu harus kita pertama berusaha untuk meninggalkan seberusaha mungkin untuk meninggalkan maksiat tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita menjauhkan diri kita dari teman-teman yang buruk dan berusaha untuk mencari teman-teman yang soleh, karena dengan teman tersebut insyaallah kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. وإذا ابتلي الإنسان بالمعصية وكان ضعيفا غلبته نفسه فليستتر في هذه المعصية ولا يجاهر. لا يعصي الله جهرا بحيث يراه الناس، فالمجاهر قريب والعياذ بالله قريب من غضب الله عز وجل. Tapi jikalau ada di antara kita yang karena memang nafsu kita mengalahkan kita sehingga kita jatuh ke dalam jurang maksiat ini, maka nasihat beliau janganlah sampai kita terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Berusahalah untuk kita menyembunyikan diri kita agar jangan sampai dilihat oleh orang lain. Karena orang yang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat besar. لذلك جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهر يبعد نفسه عن الرحمة وعن المغفرة، ومن المجاهرة أن يصور نفسه وينشر هذه الصور أو ينشر الفيديو الذي فيه حاله وهو يعصي الله. هذه مجاهرة كبيرة في هذا العصر والعياذ بالله. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya semua umatku itu pasti akan diampuni dosanya kecuali mereka yang melakukan maksiat dengan terang-terangan. Orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan ini itu sejatinya dia sedang menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tub alaina waj'alna min ibadika as-salihin al-muttaqin al-maqbulin waj'alna fi hadha ash-shahr al-'azim min 'utaqaika minan nar walhamdulillahi rabbil alamin. Dan tadi ya ada yang kurang bahwasanya beliau melanjutkan bahwasanya salah satu bentuk kemaksiatan yang terang-terangan adalah banyak yang terjadi pada zaman sekarang, yaitu orang yang melakukan kemaksiatan kemudian dengan pedenya memvideokan dirinya, mempotret dirinya, kemudian memposting ke media sosialnya. Ini merupakan suatu kemaksiatan yang dilakukan dengan terang-terangan yang mana pahalanya yang mana dosanya sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita mudah untuk meninggalkan kemaksiatan ini, dan semoga kita menjadi orang-orang yang diterima amal ibadahnya dan dibebaskan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari T ya. Untuk pertanyaannya bagaimana cara menghilangkan dorongan nafsu berbuat maksiat. Yang terpenting adalah tutupi, jangan terang-terangan ya, jangan bangga dengan kemaksiatan, dan kalau bisa jauhi kemaksiatan ini, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Berlarilah, kejarlah ampunan Allah itu, karena Allah akan berlari ke kita untuk mendapatkan untuk memberikan ampunan kepada kita. Baik,
Terima kasih sekali lagi Syekh atas tausiahnya. Syukron. Alif, terima kasih. Dan terima kasih juga para santri yang sudah hadir di Bali Garden Resort Cirende yang mengusung konsep tema desain interior Amerika Klasik bersama dari Rins Interior. Dan terima kasih telah menyaksikan Kurma Kultum Ramadan 2025. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah